Halo guys, balik lagi kami dari Size Kreatif di acara Bember Berita Nomor 1. Nah, sekarang nih udah ngobrolin panjang lebar sama Kurs Milenial. Biar lebih lengkap lagi kita nambahin gestar kali ya. Kita langsung panggil gestar kita yang terakhir. Noel Kita panggil Isa. Halo Mas Noel. Halo. Selamat datang Mas Noel. Yes. Oke, jadi Bember kita ini nih. Bember ya. Halo semuanya. Halo semuanya Halo, juga. halo. Kita halo ke teman-teman dulu. Thank you guys yang udah udah nonton. Thank you Noel juga udah nyempetin datang. Betul. Dan akhirnya gestar kita yang ditunggu-tunggu datang semua dan komplit sekarang. Berarti kita langsung masuk aja ke acara. Kita bacain berita dulu, Clark. Boleh. Untuk Noel. Jadi tadi tuh Dan kita teman-teman. udah bacain berita yang pertama itu tuh gimana 5 tips buat naikin bisnis kalian di Instagram. Benar. Jadi yang pertama itu tuh kalian bikin account kalian tuh jadi bisnis, Instagram bisnis. Terus yang kedua itu tuh bikin personalize. Bikin Jadi personalize. gimana menarik semenarik mungkin. Benar. Terus yang ketiga itu Belajar. gimana kalian itu nge-engage konsumen kalian. Yes. Terus yang keempat itu belajar teknologinya. Belajar teknologinya. Terus yang kelima tadi apa, Dev? Dan yang kelima agak-agak lupa dikit tapi kayaknya menurut gua gimana cara menghandle situasi, situasi dan kondisi Bisa. Bener, dari apa yang telah Melihat sesuatu yang relevan kali ya. Jadi yang- dijadiin konten buat menjadi Instagram itu biar Bener. lebih ke bisnisnya bagus. Yang kelima itu Benar, tuh benar. gimana Nice. maksimalin fitur gratisnya Instagram. Oke, Jadi kan semuanya. dia ada IGTV, dia Oh, ada iya. IG Live. Highlights. Betul, ada highlights juga yang gimana kalau misalnya kalian punya usaha di Instagram terutama nih ya di PSBB ini kan nih Yes. naik banget nih. Benar. Bahkan ada penelitian tuh nunjukin dia tuh 400% kenaikannya. Heeh. Gitu, dan itu dari UMKM tuh nolong banget gitu. Dan sebagai influencer dari Instagram nih ya. Benar. Waduh, lumayan gimana lah nih ya. pendapat? Saya hanya Noel. orang yang suka bermain Instagram aja. Oke. Suka main Sangat Instagram suka aja, tapi. sangat suka Sangat gitu loh. suka. Iya. Jadi dalam Kalau apa? di screen time Jadi itu, dalam. di screen time di Apple dilihat 4 jam itu main Instagram doang. Instagram dong. Iya. Nonton yang Saking ini, sukanya yang tuh, gimana ya? ya? Saking Noel, sukanya. sukanya. Nonton yang ini bukan ya? Oh, itu beda platform. Oh bukan, beda platform. Oke, oke. Jangan Dava nih. Iya, jujur ya. Jadi buat Noel nih, ada nggak sih selama masa pandemi ini dari PSBB sampai new normal ini nih hal positif yang udah Iya. lo lakuin nih? Hal Apa? positif selama pandemi. Benar, Mas. Oke, pandemi sendiri menurut gua hal yang baru. Hal- Pada kaget nggak sih? Jebret corona datang ke bumi, ya nggak sih? Iya, Tiba-tiba tahu shock lah. Shock. Benar. Pandemi ke Corona. semua aspek ya nggak sih? Benar. Ekonomi, terus juga ke studi Benar. online Sosial. class ya kan? Iya, Pada online jadi class online nggak class. sih? Pada Pasti online dong. class ini, benar. Sosial juga nggak bisa Jelas. interaksi sama teman-teman, Jelas. bisa nongkrong Benar. lagi. Jelas. Benar. Online class yang itu tuh yang kalau misalnya udah mau jamnya masuk, abis itu ya udah dengerin dosennya, Matiin Tidur. kamera. terus tidur. Ketahuan nih, gue cuma ngetes nih gua. Maaf ya, Mem. Maaf, Mem. Sir, Ada Mem, ada Sir. Cuman kita Enggak lah ya, gitu. tapi gue yakin anak-anak UPH itu rajin. Iya, benar. Anak-anak yang Pelita Harapan lah. Dan Punya harapan aja masa depan. sebenarnya. Yes. Kalau tidur. Ikan tidur ya. Lanjut Oke, ya. Lanjut. No. Itu pandemi. Ya, menurut gue emang kena imbasnya ke semuanya. Tapi kalau untuk positifnya selalu ada. Selalu ada. Iya, bahkan sekalipun di kegelapan menurut gue tetap ada positifnya. Bener, ini kayak kutipan Setiap hal tuh habis ada. gelap terbitlah terang. Iya. Siapakah terang? Peter Pan bukan sih? Bukan. Oh, bukan deh. Oke. Siapakah si terang ya? Menurut gue bener juga itu bisa direlasikan dengan Rainbow After Rain. Rainbow After Rain. Yes. Oke. Dimana ada pelangi setelah hujan. Habis Oh, badai yes. itu ada ya. Yoi. Bahkan hujan sendiri pun yang bagi orang mungkin blues. Bener. sedih. Tapi itu kalau misalnya kita punya mindset yang berbeda, Ah. hujan itu bisa jadikan keuntungan. Bener. Petani Bisa membutuhkan buat hujan, diri soalnya butuh hujan. kalian gitu kan. Yoi. Bagi petani kan hujan adalah berkah. Sebuah kan? sebuah berkah, Bener. keberuntungan. Bener Dan banget. sama juga dengan pandemi, halnya hujan, menurut gue ya tinggal orang jadi cadel gue. Gak apa-apa. Orang melihat persepsinya tuh seperti apa dengan Betul. pandemi seperti ini. Hmm. Dan positifnya kalau bagi gue yang gue dapet adalah ya satu, lebih dekat sama keluarga nggak? Bener. Betul. Setuju banget. Setuju Ya, banget. betul. Lebih dekat sama keluarga. Ah, baik. Terus yang kedua, menurut gue ada hal di dunia ini yang bahkan penguasa pun tidak bisa menguasai, Apa tuh? Apa itu? Apa ya? Apa tuh? penyakit corona itu sendiri. Karena Iya, Baru-baru banget sih. Yes. Ya, Bener. Hampir semua negara tuh nggak bisa nge-handle bisa Iya. dibilang ya. Setuju. Biarpun bisa nge-handle, kecolongan lagi abis Yes, itu. Benar, yes, benar, pasti benar, ada aja. benar. Dan menurut gue di sini ya emang paling bener kita tahu kalau manusia itu terbatas. Betul. Secanggih-canggihnya teknologi dokter apapun menurut gue itu belum bisa untuk nolong orang yang sekarang ini.
Betul. Iya dong. Dokter Dan- Octopus pun nggak bisa. Beda. Itu musuh Spider-Man dong. Dokter Oz. Dokter kurang tahu sih. Udah kita kayak butuh Doctor Strange. Udah Doctor Strange. Iya, Doctor Strange. Soalnya dia bisa sembuh kan dari penyakitnya dia yang mungkin udah nggak Benar. bisa. Coba Dokter Strange aja. Oke. Kan Dokter mix, Strange. jadinya dia banyakin halunya jatuhnya dia. Iya. Padahal nggak sembuh tapi dibilang sembuh gitu ya. Iya. Yes. Tapi kalau dari imajinasi kan. Iya. Iya. Lanjut kali ya. Dan dua hal itu menurut gua udah jadi hal positif yang bisa tangkap. Artinya dengan keterbatasan manusia, ya kita ke depannya juga berpikir apapun yang kita lewatin ya kita nggak bisa berharap pada diri kita sendiri. Sebesar-besarnya setinggi-tinggi seseorang itu juga nggak akan bisa membuat orang itu akhirnya bisa menguasai. Betul, Nggak juga, ya, betul. nggak dominasi. Nah itu dua positif yang general. Oke. Kalau gue balik ke pertanyaan tadi, buat gue sendiri satu yang pasti bisnis gue yang lagi basisnya online itu so far so good, jadi lebih baik lah, better. Berarti Nala ada bisnis online ya? Ada Ada. Oh, apa itu Nala? Kalau boleh Bisnis. tahu ceritain ke teman-teman. bisnis online itu namanya Tap to Byte. Oh, tap to Oke. buy. Yes, Tap to Byte. Kalian bisa cek Instagramnya itu Oke. @tap2byte. Cuman Oke. seminggu 2 minggu ini gue lagi rebranding. Rebranding. Yes, Oke. rebranding dan gue mencoba untuk ganti nama. Dan nama yang gue temuin ini adalah Ricebox.indo. Oh jadi programnya usaha namanya lu di lucu, no? F&B gitu lah Namanya ya? Yes. lucu, no? Oke. Yes. Tapi setelah gue sadarin lagi dan gue udah melakukan research terus ngobrol-ngobrol, ternyata yang gue tangkap itu kurang visioner menurut gue. Jadi gue lagi rebranding lagi. Cuman kalau emang mau cek ada di @ricebox.indo. Oh, sekarang namanya udah jadi? Yes. Jadi boleh dicek Ricebox.indo di ya. Ricebox.indo Teman-teman bisa ya. lihat. Bener Yes. Bang. Buat support salah satu dari usaha yang dibikin selama Lagi pandemi. Noya jalani, Yoi. lagi running. Berarti nama tuh penting ya Noya? Atau nama tuh menurut Strong. gua memang benar-benar strong untuk Yes. sebuah bisnis ya? Yes man. Karena menurut gue ya nggak usah nama brand, nama kita sendiri deh. Betul. Iya kan? Pasti meaningnya banyak. Claudio, Dava, Rinov ya Tapi kan. nama- pasti ada sesuatu Iya yang sih. membuat kita jadi makin kuat dengan nama Nama itu. Dava kenapa nih? Dava Leonard Da Vinci tapi Jawa. Pisau belati artinya kan. Pisau belati. Pisau kue ultah. Plastik. Plastik. Iya kan? Kalau kuenya keras patah. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada tiap ultah. Iya. Bener. Tiap hari ultah. Nggak pernah dipakai juga tapi. Mungkin Sekali bisa, pakai buang. bisa bahas nama dari yang tadi Noel udah bahas itu. Banyak nih yang arti kenapa balik ke kurs ya? Boleh ya? Boleh. Kenapa pakai nama kurs itu tuh? Oh, kalau soal nama kurs milenial, bagi teman-teman yang belum tahu, jadi kan kurs artinya nilai tukar mata uang ya. Iya. Di sini, dan kita di sini mau coba tampilin sebenarnya kurs milenial nilai tukar lu sebagai anak muda. Anak gitu. muda ini. Oke. Lu mau nuker diri lu tuh sampai seberapa sih? Seberapa Value- nilainya? value lu tuh seberapa Oke. di situ. Nah, di sini untuk mencapai dan mengetahui hal tersebut, kita coba kasih beberapa tools positif via feeds di Instagram kita. Dari yang udah tadi Yang udah dijelasin sama Andrew juga. Oke, mungkin gitu mau sih. nambahin kali ya. Jadi Oke. untuk menghargai diri sendiri, untuk mentukarkan diri agar mungkin nilai kita lebih tinggi gitu. Oke. Itu kan dibutuhin mindset yang positif. Betul. Dan dari mindset positif itu nanti kan berkembang jadi aksi. Yang aksi juga pasti positif dong. Betul. Dia bisa melakukan hal positif, bahkan bisa membuat orang-orang sekitarnya juga menjadi positif. Menjadi positif juga. Nah, itu yang mungkin Jadi kita harapkan. ingredients lah ya. Betul. Ya. Itu Itu sih sih. sebenarnya meaning dari nama kurs Kurs itu milenial. kenapa dipakai nama kurs milenial Iya. itu? Oke. Berarti memang nama tuh bener-bener ngaruh banget ya kalau Bener. Pastinya. Hmm. Pastinya. Dan ada nggak selain Tap to Buy tadi itu yang jadi namanya Rice Books Rice ID Books, itu yang udah lo lakuin kontribusi ke masyarakat itu ada nggak? Iya, apa itu? Ada sih kemarin karena emang ini berhubungan sama bisnis yang puji Tuhan baik. Oke. Jadi gue pribadi sama kakak gue dan juga orang-orang yang mau ngebantu Oke. itu kita galang dana Oke. dan kekumpul kalau gue nggak salah 100 box gue sumbangin ke rumah sakit UD Pasar Minggu gitu. Oke. Yes. Keren banget sih itu. Yoi, karena menurut gue ketika gue dapet ketika gue dapet dan gue masih bisa santai-santai leha-leha di rumah dan itu kan menurut gue hal yang menurut gue kecil lah, maksudnya nggak perlu dengan effort. Betul. Lo harus lewatin macet, Iya, lo harus betul. kayak Betul. bangun pagi apa segala macem. Ya menurut gue ini kayak ini kok berkat tapi kok di lain ada di sisi lain ada yang lagi struggle gitu. Bener, betul, betul. Which is tim medis gak sih? Iya, bener Tim medis banget. di garda terdepan. Betul. Men, mereka ada yang setahu gue
dari cerita orang rumah sakitnya langsung, Ibu Shirley di Pasar Minggu, ingat banget gue dia cerita itu, dia bilang ada beberapa yang dokter dan perawat itu nggak mau pulang, karena takut keluarganya. Kayak gitu, positif yang tadi jadi nggak ada kalau yang kayak dekat keluarga gitu. Karena mereka juga harus ke sana. Iya. Betul. Nah, mindset kayak mereka tuh menurut gue hebat. Tugas mereka berarti benar-benar besar. Mereka udah ngorbanin yang privilege yang kita tangkap, yang udah kita dapetin demi ngelainin orang lain gitu. Jadi penting banget teman-teman buat ngehargain orang-orang yang mereka dengan apa? Dengan tetap menjaga dan mengikuti protokol. Betul. Social distancing itu bukan hal yang ribet Kalau lah ya. Gitu. tinggal kalian ikutin, yang penting kalian juga ngikutin protokol. Protokol juga gampang kok, cuma pakai masker doang. Basically ya jaga kesehatan kita sendiri sehari-hari itu ya bisa di-apply di corona ini juga gitu. Dua hal yang tadi Noel juga bilang, maksudnya adalah kumpul dengan keluarga, Pak. Intinya mungkin selama pandemi ini kita bisa lebih bersyukur. Betul. Pertama, dan kedua kita lebih concern sama kesehatan dan kebersihan diri kita juga. Betul. Yang selama ini mungkin kita di nomor 2 kan lah ya. Bener. Makan mungkin kadang kita nggak cuci tangan atau apa kan kadang kita selalu menggampangkan itu kan. Kesehatan nomor satu sih. Sekaya-kayanya orang kalau sakit juga mau apa? Buat apa? Benar. Nggak bisa dibeli kesehatan itu. Betul. Benar banget. Oke. Jadi benar-benar kita benar-benar harus ngejaga sih intinya. Betul. Dari pandemi ini juga kita harus bisa ngambil banyak hikmah tentunya, dan jangan dari apa yang tadi udah gue tangkap juga, dengan positive thinking yang kita punya, kita harus bisa ngubah yang buruk menjadi yang baik tentunya kan. Betul. Setuju banget. Benar banget sih. Oke. Dan banyak cara juga gitu loh. Misalnya kayak tadi Noel itu udah ngelakuin sama keluarganya gitu kan, buat ngasih ngumpulin donasi segala macem. Dan kalian juga bukan berarti nggak bisa gitu. Iya, bener. Kalau kalian punya niat, bener banget. dan mindset positif, semua tuh bisa. Yes. Gitu loh. Bahkan kayak nggak perlu dengan mengeluarkan uang. Kayak nggak perlu untuk apa ya? Nggak perlu untuk effort. Banget gitu. Cukup diam di rumah. Kapan lagi bisa nolong Indonesia dengan diem nggak sih? Iya. Betul. Lagi pula juga semua itu udah isi akses juga ya, Noel sekarang kan apapun bisa diakses dari HP. Yes, online, through online. Iya, dari online semua. Itu menurut setidaknya tahu dampak baiknya nggak sih lu ngapain, bener. dampak baiknya harus lu ketahuin itu. Gue setuju banget. Yang penting lakuin aja dulu ya, berarti ya dibanding kita Dan aja. di sisi positifnya juga teknologi ini yang selama ini dianggap bisa jadi ancaman juga jadi positif. Nah, iya, itu gitu betul kan. Benar. Yang selama ini orang mikir, aduh kalau misalnya pakai aplikasi kayak cashless ya. bikin ribet segala macam, tapi ternyata bisa buat aman gitu loh. Dan gak ribet juga kok, bisa diisi di debit segala macam. Apa-apa juga gampang dan lebih safe buat kalian gitu loh. Dan ikutin protokol juga jadinya kan, penting keluar ikutin rumah protokol gitu loh. Human contact juga jadi berkurang gitu. Yes. Jadi juga kebuka nggak sih, kayak ternyata banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah Di doang. rumah, iya. Betul. Legit di rumah. Tinggal main HP. Sekarang kan orang kan ngeliat HP harus cara yang berbeda menurut gue. Ngeliat HP kayak, nih gue udah beli, maaf kata misalkan mahal-mahal gue udah beli nih iPhone, gue harus gunain nih biar ini berkembang, biar ini nganakin value dari gitu, sebuah barang itu harus itu. benar-benar dimanfaatin ya. Yoi. Kayak perspilinya yang ada di online itu menjadi hal yang tidak terlalu sulit untuk dilakukan, ya kan? Ketika udah dengan HP, dengan edit segala macem, teknologi yang ada sekarang. Dan itu bukan profit mungkin materi, tapi profit untuk ya kehidupan kedepannya buat generasi dan kita masing-masing. dari gadget yang udah kalian keluarin sebagai budget tadi itu kalian nggak hitung jadi cost, jadi investing gitu loh. Jadi biarpun udah beli handphone mahal-mahal, bisa jadi hasil positif dan bisa hasilin duit gitu loh. Bener, itu value-nya. Dan nggak ngerugiin. Jadi teman-teman, kalau dari kita lihat dari kedua contoh yang ada di depan ini, Rinov, Andrew maupun Noel, mereka sama-sama, kalau kalian bisa lihat, sama-sama dari rumah mengakses segalanya. Bener nggak? Betul. Dan mereka mengerjakan apapun itu dari rumah, dan itu bisa buktinya bisa menjadi apa ya, benar-benar works buat mereka juga. Bisa dan efektif. Iya, dan efektif gitu, karena memang mereka benar-benar membuktikannya gitu kan. Dari yang Rinov juga dan Andrew mengupdate sesuatu itu dari HP ya, dari HP aja kan. Dan Noel pun juga begitu, toolsnya dari handphone gitu kan. Dan sosial media tadi. Ya mungkin masak gitu-gitu di rumah ya, Noel. Pasti di rumah. Lalu ada lagi nggak sih mungkin dari kalian berdua, selain kegiatan yang kalian lakukan, selain yang pokok utama itu, apalagi sih yang mungkin kalian baru temuin selama pandemi ini, atau kalian baru tahu, oh ternyata kalian punya ini ada option ini lah, ada opportunity lain gitu loh selama pandemi. Oke. Dulu Silakan Noel dulu. Boleh Noel dulu. Dulu ya kali ya. Boleh. Kalau dari gua, sebenarnya gue cuma mau ngambil kayak benang merahnya dari semua yang tadi yang disampaikan mengenai teknologi. Sebenarnya teknologi itu pribadi gua mau sampein kalau itu
menunjang kehidupan manusia, bukan untuk membuat kita jadi konsumtif. Oke. Betul. Iya. Keberadaan teknologi. Betul. Cuman ya gimana kita membuat teknologi itu menjadi hal yang baik. Iya. Itu yang gue temuin, teknologi itu bisa menjadi apa ya, senjata yang baik, tapi Jadi juga pedang sendiri ya, yes, ibaratnya. yes, Iya. tapi bisa juga jadi bumerang ketika Iya. kita nggak bisa menghandle-nya. Menghindari itu ya. Dan Setuju, Nah. ngebalikin ke arti dari teknologi itu sendiri kali ya, kan teknologi itu juga artinya tuh Mempermudah. alat untuk mempermudah Pekerjaan manusia. ya, perilaku dari manusia gitu, Iya. pekerjaannya juga gitu. Dan kenapa kita buat jadi negatif Iya, kalau bisa jadi positif? makan sendiri ya, Kalau kita kebanyakan ya. lariin dari kodratnya dia. Yes, gitu. benar. yes. Bener banget. Seperti apa yang lagi kita lakuin ini, menurut gue hal yang positif, hal yang benar. Kita bagiin melewati apa? Melewati kamera, Teknologi, melewati teknologi, ya. yes, Bener. media sosial, melalui laptop segala macam. Bener banget. Semua teknologi, men. Betul. Kayak pekerjaan yang zaman dulu tuh nggak pekerjaan, maksudnya zaman sekarang itu Zaman- nggak bisa yang kayak zaman dulu. Iya. Oke lah, kayak misalnya sekarang Beda. udah jadi yang misalnya pastinya ada dong kayak pekerjaan guru misalnya, atau Iya. pekerjaan yang memang korporatif segala macam. Sekarang pekerjaan itu udah meluas gitu Iya. ke media sosial. Betul. Dan terpatok dari hal Yes, itu aja. yes. Banyak option lainnya sekarang. Guru Benar pun banget. dibantu Fisik- dengan fisik teknologi aja ya, sekarang. benar. Sekarang Iya. banget. Zoom, Google Contohnya Meet. juga ruang Yes. guru itu juga salah satunya. Ruang guru. Iya. ya. Yes. Dan Yes. dia naik banget kan dia. Benar. Sangat bantu juga itu. Yes. Benar. Jadi kehadiran Iya, teknologi banyak dan banget internet contohnya. tuh Sangat benar-benar membantu sih. membantu sih. Itu sih kalau dari gua. Dari nol itu teknologi. aja. Kemudian dari kurs. Kalau dari Renov. tim kursi yang kita temuin adalah semua orang bisa punya sesuatu yang positif. Oke. Karena di beberapa konten kita ada yang namanya prolog, di situ kepanjangannya produktivitas lo gue. Jadi selama pandemi itu per episode kita bikin ya, ada episode pandemik, ada episode sekarang yang lagi dijalanin new normal. Itu sebenarnya hal-hal positif apa sih yang dilakuin, dan gue jujur kaget aja gitu ketika semua responden yang gue tanya nggak kebingungan dalam menjawab. Dia pasti punya hal yang dilakuin positif. Bahkan mungkin salah satunya Noel pernah jadi yang paling pertama ya El ya, soal Oh, iya. program gue itu yang Kurs milenial. di kurs milenial itu semua orang punya aktivitas positifnya dan itu berbeda-beda, Inovasinya beda-beda. ya? inovasinya beda-beda, dan Idenya. Iya. gue senangnya adalah ketika melihat anak-anak muda Indonesia itu dia di kondisi yang tertekan kayak gini, otaknya nggak tambah tertekan tapi malah keluar. Malah Gitu. iya, oke. Ada Malah banyak naik ya. bisnis, ada yang Betul. mereka mengaktualisasi dirinya dengan olahraga, mengoptimalkan, dibuat pokoknya entah apapun positifnya. Selama itu bisa lu drive dengan benar, gue seneng banget sih di situ karena itu demi masa depan bangsa Indonesia. Jadi gimana yang penting kita bisa ngarahin diri kita menjadi yang Arah lebih baik gitu ya. Ya, Dan- justru bisa dilihat dari hal yang negatif ini tuh, dilihat orang tuh justru bisa nge-push kita buat jadi lebih produktif, jadi lebih baik Nah, lagi gitu. Dan gue di sini juga pingin matahin stigma kalau misalkan dibilang generasi zaman sekarang tuh cemen, generasi zaman Yes. sekarang tuh nggak tahan banting. Bukan nggak tahan banting, kalau menurut gue emang kondisinya udah berbeda. Apa yang tadi Noel situasi. bilang udah Yes. bisa diakses via teknologi. Tinggal gimana kita ngegunain teknologinya. Yes. Dan mayoritas orang yang gue temuin via kurs milenial itu mereka bisa banget untuk ngoptimalin teknologi dan fasilitas yang mereka punya, dan gue senang banget di situ. Gua Situasi makanya- udah berubah ya? Iya, situasi udah berubah. Jadi Yes, lu nggak betul. bisa nge-stigma generasi sesuai sama kondisi lu dulu gitu. Benar, Karena betul. sekarang kan kondisi udah berubah. Setiap zaman punya kesusahan Iya, dan iya, solusinya ya. Nah, Dan inovasi itu terus berjalan, Berjalan, gitu kan, dan setuju, kalian setuju. nggak bisa ngelawan. Iya. gitu. gue Dan- pengen banget ngerangkul semua generasi muda di Indonesia untuk percaya diri, selalu positif, selalu apa namanya, bisa apa ya, bisa percaya kalau kita ini adalah generasi yang bisa membanggakan Indonesia Membanggakan ke depannya. Indonesia juga, Itu gue benar. setuju banget. Situ. Mungkin itu sih. Mungkin Andrew ada yang mau nambahin, Bro? Oh ya, mungkin ada Gimana, tambahan Bro? dari gue ya. Jadi di masa-masa kali ini jangan sampai lu berpikir kalau gue harus ngapain biar positif. Jadi jangan terlalu menaruh ekspektasi itu tinggi untuk berbuat positif. Jadi bisa lu berbuat positif mulai dari kamar dulu. Contoh lu mungkin bisa beres-beresin kamar dulu. Setuju banget. Mungkin lu Hal bisa kecil. mungkin dari diri lu, mungkin dari spiritual lu bisa beribadah, bisa mendekatkan diri kepada Cuci Yang Maha baju Kuasa. gitu ya. Iya, itu bisa cuci baju, Dari bisa hal paling melakukan simpel apa, lah ya. melakukan hal yang simpel, dan itu mungkin bisa berpengaruh dengan psikologis lu. Kalau ya waktu luang lu bisa berharga daripada lu cuma tiduran, mau ngapain kan mungkin bosan ya, mungkin kelamaan di rumah tiduran itu. Iya, iya, benar. Ya bisa jamuran lah istilahnya. Iya. Bener. Jadi Otak lu bisa juga nggak kerja lama-lama. betul, nah, dan itu Panas, kan, panas dan dong. itu istilah jangan sampai terjadi lah di generasi kita. Kita harus istilah mengasah diri kita. Betul. Dan yang mengasah juga nggak perlu belajar, ya boleh lah lu belajar satu hal yang baru, tapi istilahnya
kalau ada hal yang terdekat dari lu, entah lu beresin kamar, sesimpel lu baru bangun tidur lu beresin tempat tidur lu aja, itu udah hal positif. Itu udah achievement, dan bisa diterapin di rumah juga. Dari hal yang simple bisa bawa skala yang besar ya. Kalau yang mind blown banget dari yang Andrew bilang tadi adalah ketika orang-orang malas gitu seumuran kita, malah bosen males. Jadi dari dia udah malasnya bosen gitu sampai akhirnya yaudah harus beraktivitas. Itu gue senangnya di generasi seumuran kita itu. Jatuhnya pengen malas-malasan tapi males. Jadinya yaudah yang keluar yaudah bikin bisnis A, bikin bisnis B, usaha apa. Itu gue seneng banget. Dan dari hal positif, dari hal malas itu ya. Jadi Bill Gates tuh juga dia pernah milih buat yang kerja di Microsoft itu. Dia kenapa cari orang paling malas? Karena paling mudah untuk menemukan cara menyelesaikan. Mereka tuh pasti mikirnya cepat banget gitu loh. Gue mau yang simple, cepat. Maka dicari orang malas. Karena malas kan maunya cepat, gampang, gak ngeribetin diri. Itu untungnya orang malas loh. Kalau orang ngantuk tidur, gak selesai masalah. Jatuhnya gak selesai masalah. Kalau menurut gue itu solusinya dia. Malas tidurnya udah. Tapi kalau menurut gue sekarang yang ada di kita alamin sekarang itu hasil dari orang-orang malas semua loh. Setuju. Contohnya lu dulu harus pergi ke restoran tapi sekarang lu tinggal buka HP. Iya. Itu kan gara-gara lu malas pergi ke restoran gitu. Dan itu salah satu hal positif dari teknologi berkembang ini. Yang sebelumnya tuh kalau mau ke warung aja mesti yang udah diadaptasi gitu loh. Sekarang semua bisa diakses dari transfer harus ATM dulu betul. Iya, sekarang yang banking ya. Iya. Bener banget sih. Jadi adalah andil malas di perubahan sampai jam sekarang. Iya kan? Dan positif. Yang penting nggak kemakan sama teknologi itu sendiri ya, tapi gimana cara kita ngembangin dan memakai itu dengan baik. Iya. Benar sih, gue setuju. Oke, mungkin untuk sekarang ini thank you banget buat dari Krus Millennial, Rino, dan Noel, dan Andrew, thank you banget udah ngasih feedback positif buat kalian semua ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi buat rubahlah mindset kalian gitu loh, buat jadi lebih positif lagi. Dan kalau nggak dari diri kalian, dari siapa lagi? Benar banget, dimulai dari sekarang. Yang penting jalanin, dan satu kuncinya menurut gue konsisten. Karena dari konsistensi, kalian bisa lihat apapun yang terjadi dari pola, nanti kalian bisa lihat struktur, dan dari itu kalian bisa rubah pola yang menjadi lebih baik pastinya. Dan untuk di episode selanjutnya nih Dav, kita nih mau ada giveaway. Dan mau ada giveaway? Mau ada giveaway buat 2 orang, itu sistemnya nanti kita quiz. Dan untuk peraturan nanti pantau terus di Instagram kita di Says Kreatif. Dan di episode selanjutnya bener. Pokoknya stay tune dan jangan kemana-mana deh. Intinya kalian pantengin aja Instagram kita dan selalu ikutin live stream di YouTube kita jam 7 malam di hari Jumat tepatnya. Jadi udah itu aja sekian dari kita ya kalau teh. Yang penting stay tune di Bemper Berita Pemersatu. Thank you guys.